orang masih berpikir, kalau Bu Citra kan memang orangnya biasa fleksibel gitu. Jadi saya pakai kerudung pun dipikir cuman buat menghormati atau apa gitu. Tapi ketika umroh kemarin, nah itu mereka udah mulai fix ini kayaknya dia nih udah berpindah nih. Iya. Nggak mungkin orang pansos ke Mekah gitu ya Pak ya. Iya. CTS. Mantap. Jadi kalau saya kasih tahu ini, Mbak Citra bingung aja. Banyak koleksinya. Ini Bible kan Bu? Iya. New American Bible. Ini Bible-nya orang Katolik di Amerika. Oh, Katolik. Kalau Katolik kan punya 73 kitab. Protestan 66 kitab. Dulu saya Holy Bible gitu tulisan kalau yang di pasti 66 kitab. Nah, ada apa saya? Nggak pernah baca. Padahal majelis ya. Iya, majelis ya. Nah ini ada John 1:1. Pasti Mbak Citra ingat lah. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Gitu. Ini ternyata adalah adopsi ini tuh. Ada tulisannya apa tuh? Kebaca nggak? Yang mana? Yang kuning. Kebaca nggak tuh? Hellenistic philosophy. Nah, ini mengadopsi Hellenistic philosophy. Oh gitu. Itu gini Katolik ya? Ini punya Katolik. Katolik dan Protestan yang 66 kitabnya sama. Cuma kalau Katolik masih menggunakan yang 7 kitab disebut dengan Deuterokanonika. Itu di dalam kitab Katolik menjadi total kitabnya 73. Yang 7 itu ditolak oleh Protestan. Oh gitu. Jadi Protestan cuma 66 kitab. Oh berarti Alkitabnya beda ya Katolik sama Protestan kok? 66-nya sama, cuma di Katolik ada tambahan 7 kitab gitu aja. Oh gitu. Nih mungkin. Aku nggak tahu kalau yang itu. Padahal saudara banyak yang Katolik loh. Nah kalau yang Katolik itu ada kitab-kitab yang namanya ini. Nih, ada Tobit, ada Yudit, ada Esther, kemudian ada 1-2 Makabe. Ini kan nggak ada di Protestan. Di Esther ada. Esther ada, tapi Esther ini tambahan ada. Esther. Oh Esther tambahan. Tambahan Esther. Nanti ada lagi ini apa nih? Kebijaksanaan Salomo. Ini juga tambahan kalau salah. Oh nggak ada itu di Protestan. Terus ada Yesus bin Sirah. Di Protestan kan juga nggak ada. Nggak ada. Itu adalah tambahan-tambahan itu. Oh, kalau sekarang masih berlaku yang di Katolik? Masih. Ya? Oh, gitu. Kalau yang Protestan ini. Iya, benar, itu benar. Protestan yang totalnya ini 66 kitab. Iya, betul. Ini totalnya 73 kitab. Oh. Tapi yang 66 ini ada di sini. Gitu. Iya. Ini kan baru Katolik, ini Protestan. Ada Ortodoks, 78. Lebih banyak lagi dari sini. Banyak. 78 kitab. Nanti ada lagi yang 81 kitab. Ethiopia. Ini tambahannya nih yang dipakai sama mereka. Ada Esdras. Ini ada yang masuk Deuterokanonika. Ada Baruch dan segala macam total. Jadi ini 81, ini 78, ini 73, ini 66. Jadi kalau dikatakan firman Tuhan yang jadi kitab, kan berarti belum selesai urusannya. Masih beda-beda. Banyak yang masih lain-lain ya. Terus lagi pula, firman itu yang katanya jadi manusia, Yesus, kan juga belum selesai urusannya. Ada Trinitarian, ada Unitarian, ada Oneness. Konsep Tuhannya masih beda-beda, Mbak Citra. Trinitarian mungkin dulu seperti Mbak Citra kan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Unitarian nggak ngakuin Yesus sebagai Tuhan. Yesus cuma ciptaan gitu. Tapi ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tapi tetap bukan Tuhan. Nanti ada lagi yang Oneness. Oneness bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Jadi cuma satu pribadi, bukan 3 pribadi. Konsep ketuhanannya belum selesai gitu. Iya benar. Belum final gitu. Dan kata pendeta sih nggak akan final katanya. Sampai kiamat katanya nggak akan selesai katanya. Nah, jadi gimana gitu istilahnya? Kalau ada konsep ketuhanan yang belum selesai gitu.
Dan masing-masing semuanya mau disebut Kristen, gitu kan? Karena kan sosok utamanya memang Yesus, gitu. Yesus, betul. Nah, jadi ada yang memahami Yesus itu Tuhan yang jadi manusia di bumi. Ya. Ada yang memahami Yesus bukan Tuhan. Ada yang memahami Yesus itu Bapa sendiri yang turun jadi ya. manusia. Kalau di gereja saya, itu yang dipahami itu Yesus itu Allah yang merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, untuk menyiapkan tempat di surga untuk kita semua itu sih. Mbak Citra dulu pasti dengar begitu, baca begitu kan cuma adanya di Perjanjian Baru. Iya, di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama? Enggak dibahas, gitu. Sih dibahas ya. Gitu. Nah, masalahnya Perjanjian Lama itu sebenarnya bukan kitabnya orang Kristen. Kitabnya orang Yahudi. Ini. Kitabnya orang Yahudi ini sudah ada sebelum ada Yesus. Ini Alkitab apa nih namanya kok? Namanya Tanakh. Tanakh itu nih ya. Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nevi'im itu kitab nabi-nabi atau profet. Ketuvim itu kitab tulisan-tulisan orang bijak. Torah, Nevi'im, Ketuvim disingkat jadi Tanakh. Dalam bahasa Ibrani. Nah, ada terjemahan bahasa Inggris, ada tafsirnya juga gitu. Tanakh ini disusun kira-kira 450 tahun sebelum Masehi. Sekarang masih dipergunakan? Sekarang masih dipergunakan sama orang Yahudi masih. Ini menjadi Bible-nya orang Yahudi. Cuman ini bukan disalin dari versi yang tanah yang asli tadi. Tapi ini yang sudah ditambahi dengan tanda baca. Nah, tulisan-tulisan Ibrani ini sudah ditambahi dengan tanda baca. Tulisan-tulisan Ibrani yang sudah ditambahin tanda baca itu disebut dengan Masoretik. Masoret itu adalah salah satu kelompok Yahudi yang menyusun kitab ini. Jadi dari Tanakh kemudian disusun lagi oleh orang-orang Masoret menjadi kitab Masoretik. Tapi Masoretik ini baru adanya di abad 7, 8, 9, 10 gitu lah. Sedangkan yang Tanakh pertama kali 450 tahun sebelum ada Yesus. Nah, ini adalah kitabnya orang Yahudi. Di sini ada nggak nubuat untuk Yesus? Kata orang Yahudinya yang nulis. Nggak ada. Tapi ketika abad ketiga sebelum Masehi, ini diterjemahkan jadi ini. Ini dalam bahasa Yunani. Ini Yunani. Bahasa Yunani. Nah, jadi dari sini diterjemahkan menjadi ini. Kemudian ini yang menjadi perjanjian lamanya kitab orang Kristen. Berasal dari sini. Ini berasal dari sini. Tetapi yang di sini, ini sudah ditafsirkan ulang oleh Kristen. Ditafsir ulang sehingga seolah-olah ini berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Jadi di situ ada nubuat tentang Yesus. Ya, seolah-olah ini berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Tapi kalau berdasarkan ini sama sekali tidak ada. Berarti separuhnya kitab orang Kristen itu sebenarnya adalah Bible-nya orang Yahudi. Ini yang menyebabkan apa ya? Perbedaan perspektif gitu ya antara Yahudi dan Kristen. Kalau orang Yahudi bilang gini, ada nggak di sini keterangan di dalam kitab ini ada nggak keterangan to be continued gitu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali keterangan di kitabnya orang Yahudi. Ada kelanjutan gitu, nggak ada. Ini sudah final, sudah finish buat orang Yahudi gitu. Nggak ada to be continued gitu. Tiba-tiba diteruskan oleh orang Kristen dengan kitab Perjanjian Barunya ini. Ini khusus Perjanjian Baru nih, cuma dari Matius sampai Wahyu. Ketika ini sudah jadi yang Septuaginta ini kan bahasa Yunani nih, ya Mbak ya. Kitabnya orang Kristen juga ditulis dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua itu juga dalam bahasa Yunani. Ini ada bahasa Yunaninya nih. Ini juga bahasa Yunani. Oh ya. Ya. Nah, dari Matius sampai Wahyu ini ditempel di belakangnya ini. Inilah jadi kitabnya orang Kristen. Tapi ini sudah ditafsir ulang oleh
orang Kristen. Nggak murni gitu Nggak ya. murni. Jadi seolah-olah di dalam sini ada berbicara tentang Tentang Yesus yang di sini. ini. Gimana kalau gitu? Campur-campur berarti ya. Nah, jadi kalau dulu Mbak Citra berpikir Tuhan bisa jadi manusia, Naik lagi kalau ke menurut surga. kitabnya orang Yahudi, nggak ada yang namanya Tuhan jadi manusia itu nggak Ya. ada. Nggak perlu kayaknya ya. Dan nggak perlu. Uh-uh. Lagian juga nggak muat, Mbak. Nggak muat. Saya tuh semenjak udah baca Al-Quran, baru saya bilang, ngapain ya mesti jadi manusia, mesti harus mati dan berdarah-darah. Kan itu dulu waktu kenceng masih banget kan. Dulu mikirnya waktu masih Kristen atau sudah mualaf? Baru sudah mualaf Oh, tuh. Baru terbuka kan. Dulu waktu majelis nggak mikir gitu ya? Nggak mikir. Pak, ini saya turunin ya, Pak ya? Boleh, Pak. Boleh. Kayaknya kok sekejam itu ya Allah, dia harus perlu darah untuk menghapus dosa manusia. Itu loh. Kok kejam banget Allahnya itu. Betul. Iya kan? Sedangkan lagi pula kalau begitu kan baru kelihatan baru apa ya? Ini maha pengampun apa enggak sih? Gitu. Kayak kita aja sama anak kita nih misalnya. Nah, salah. Diampunin kan? Masa kita harus perlu anak kita harus berkorban apa dulu gitu kalau kita maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun kan? Nah, saya rasa nggak masuk deh gitu. Konsep penebusan dosa yang dengan dengan mati di atas kayu salib itu kan bukan ajaran Yesus. Ajarannya Paulus. Beda. Jadi di dalam perjanjian baru ini sebenarnya walaupun masih ada pesan tauhidnya, karena kan Yesus ditanya sama orang Farisi, hukum yang terutama apa? Yesus kan bilangnya kan tetap sama dengan yang di Musa katakan gitu. Hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus yang di 4 gospel. Tapi ketika masuk surat-surat Paulus, kalau nggak percaya Yesus itu yang sudah mati di atas kayu salib itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu nggak akan selamat. Nah, itu ajaran Paulus. Gitu. Bukan ajaran Yesus ya. Yang mengajarkan dosa waris siapa? Kan Paulus, bukan Yesus. Sedangkan Paulus kan nggak pernah berguru sama Yesus. Di cerita ini kan nggak ada cerita Paulus berguru sama Yesus. Dosa warisnya dari mana? Dari Yesus atau dari Paulus? Gitu. Yang mengatakan dosa waris itu. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Pasti pernah dengar dong. Kalau Paulus bilangnya apa? Hukum Taurat itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Pernah baca juga dong? Kalau itu enggak sih saya. Mau nostalgia? Nggak pernah baca kalau itu. Nostalgia aja. Tapi ini untuk menguatkan, dalam arti menguatkan ya. Bukan untuk balik lagi maksudnya. Nih, yang putih, yang kuning. Jangan pakai bismillah, Pak. Sebab dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan hukum. Oh iya ya. Saya nggak pernah baca ini. Nah, dulu jadi majelis ngapain aja? Udah dibilangin saya nggak sampai habis loh kok. Padahal umur 40 sekian. Coba deh mungkin kalau ditanya satu gereja itu berapa persen yang sudah habis baca Alkitab? Ya. Saya yakin nggak sampai 10%. Sampai 10% dari seluruh jemaat. Memang. Saya yakin mungkin 1-2 sudah baca pernah. Ya. Tetapi ketika orang membaca dari depan Kejadian sampai Wahyu, belum tentu juga dia tahu konteks atau konsep globalnya. Betul. Ya, belum tentu tahu. Mungkin cuma jadi kalau mau karena gini loh, Mbak. Karena ketika orang membaca Perjanjian Baru, yang mereka ikuti kan akhirnya kan ajaran Paulus. Paulus ini mengaku sudah pernah mendengar suara melihat cahaya ya ketika dia sedang ke Damsyik, menurut di sini ya. Tetapi kan dia sendiri tidak pernah belajar langsung sama Yesusnya gitu. Dan konsepnya dia atau ajarannya dia tuh tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus bilangnya apa? Mau masuk kerajaan sorga, lu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Kan ada kali ayat itu kan, jikalau kau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Tapi kalau Paulus bilangnya apa? Kalau lu nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib itu, lu nggak bakal selamat. Nah, kan beda sebenarnya. Beda. Sebenarnya beda. Cuman itu sama gereja diramu, dijadikan satu. Gitu. Istilahnya bahwa yang diajarkan oleh Paulus ini sebenarnya ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Gitu. Kira-kira menurut Mbak Citra, Yesus mengajarkan Kristen nggak?
mengajarkan Waktu Kristen. jadi orang Kristen nih, pernah nggak baca ayat-ayat Yesus mengajarkan Kristen? Berdakwah Kristen gitu. Pernah nggak? Nah, yang disebut Kristen Paulus pertama kali bukan Yesus. Iya. Terus juga kayaknya setahu saya Kristus nggak pernah bilang sembahlah aku. Kayaknya nggak pernah dia bilang itu. Apa ada ya? Yesus bilang apa? Sembahlah Tuhan Allahmu. Iya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kayaknya nggak pernah saya baca sembahlah aku gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di ada. ayat manapun. Bahkan Yesus ngakunya nabi bukan? Nabi. Kan Yesus bilang. Iya. Apa namanya? Setiap nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Ada pernah dengar ayat begitu? Enggak. Ada nih. Jago ya. Apa? Kalah majelis. Pengen ngobrol sama majelis. Nih, 57 yang hijau. Ini lagi ngomongin Yesus ditolak di Nazaret. Terus Yesus ngomong begitu. Oh iya. Berarti Yesus mengakui kalau dirinya adalah nabi. Iya, kan berarti Yesus lagi ngomongin diri sendiri kan, nggak begitu kan? Yesusnya sendiri lagi ngomongin dia nabi, orang lain juga nyebut dia nabi. Matius 13 ayat 53. Terus sama gereja, statusnya Yesus yang ngaku nabi diangkat jadi Tuhan. Hanya karena terjemahan-terjemahan. Iya. Terjemahan kan setiap kata kurios yang urusan sama Yesus selalu diganti jadi kata Tuhan. Tapi ketika kurios itu ngomongin Pilatus jadi Tuhan. Ketika kurios itu ngomongin Filipi jadi Tuhan. Tapi setiap kali ke Yesus selalu jadi Tuhan gitu. Cuman beda satu huruf, Tuhan sama Tuhan gitu. Orang lain juga nyebut Yesus juga sebagai nabi. Sini yang merah nih. Perempuan itu menyebut Yesus sebagai masa Tuhan jadi nabi gimana sih? Di situ kata apa Mbak? Tuhan apa Tuhan? Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Yang ini? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan sekarang bisa beda ya? nyata kepadaku bahwa engkau seorang nanya dia Pak, jangan kayak gitu. Kok bisa beda ya? Ini tahunnya mungkin ya? Ini 2023, ini 2002, ini 1974 sorry. 1974 ini? 2023, baru tahun lalu. Tapi yang terjemahan lain yang dulu-dulu juga ada yang Tuhan. Nih. Bukan. Ya, bisa beda ya? Penerbitnya sama penerbit sama. Coba. Enggak, itu begini chapternya, coba lihat chapternya. Ini tahun 68. Chapter berapa itu? Chapter 4, beda chapter ini. Perikopnya beda. Ini tahun 68 nih Mbak. Bilangnya apa? Ada garis. Bicara wanita itu. Tuan. Ya itu sih permasalahan. Tuhan seorang nabi ya. Ya. Kalau Tuhan seorang nabi kan masuk ya? Masuk. Kalau Tuhan jadi nabi gimana Pak? Iya, nggak bisa. Nah. Mungkin LAI-nya salah cetak mungkin ya. Enggak. Mereka tahu permasalahannya, mereka tahu. Mereka tahu ya Tapi memang ada permasalahan atau tujuan tertentu lah. Mungkin. Ya, kalau yang baru nih yang tadi nih, mereka sudah menggunakan ini. Ada tambahan nih buku keterangan. Di dalam buku ini mereka sebut bahwa penerjemahan yang dulu ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan KBBI. Untuk yang ini mereka mengaku sudah mengikuti KBBI, mengakunya. Tapi masih menggunakan kata Allah, tapi bukan sebagai nama. Saya mau ngetes Mbak Citra, boleh nggak? Udah mau alat nih? Iya, tapi ini untuk pembuktian. Ini untuk pendidikan ya, untuk edukasi. Iya, edukasi. Saya pengen nanya, kan majelis dulu kan. Tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah? Tuhan sama Allah? Iya, di Bible. Di Bible? Tahu nggak sama. bedanya? Tuh kan, sama kan? Sama. Tuhan orang sama Kristen sama. yang bahkan seperti majelis, seperti Mbak Citra, ngomongnya sih sama, Tuhan dan Allah. Padahal kalau kita baca KBBI, Mbak, beda artinya.
Tuhan itu adalah sesembahan yang dipuja, diyakini sebagai yang Maha Kuasa. Kata Allah atau Allah itu adalah namanya Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi Tuhan punya nama gitu. Gitu. Dalam bahasa Arab namanya adalah Allah. Jadi kalau orang Islam saya tanya nama Tuhannya siapa? Gampang jawabnya Allah. Tapi ketika saya tanya orang Kristen, nama Bapak siapa di Perjanjian Baru? Ada nggak namanya Bapak? Namanya Bapak. Kan Yesus nyebut Tuhannya Bapak. Bapak Bapak bukan nama kan? Bapak kan sebut apa? Allah Bapak. Iya. Yang nama mana tuh Allah Bapak tuh yang nama yang mana? Allah Bapak. Allah. Yang nama tuh Allah. Bukan. Bukan ya? Kalau di itu Allah Bapak tulisannya. Iya. Bapak itu kan seperti kayak Bapak lah. Yesus menyebut Tuhannya dengan Bapak. Bahasa Arabnya tuh Ab gitu lah ya. Tapi Bapak itu kan bukan nama, itu kan sebutan. Iya, sebutan, iya. Pater, dari bahasa Yunani pater. Bahasa Inggrisnya father, bahasa Indonesia Bapak. Di Indonesia ada Bapak pakai K, ada Bapak nggak pakai K. Bapak ini mungkin sebutan apa ya? Sebutan yang lebih dekat gitulah ya. Bukan nama Bapak itu kan. Nah, Allah itu juga bukan nama di dalam Bible ini. Ya. Allah itu Tuhan kalau di dalam Bible. Sama kan tadi bilang kan? Sekarang kalau ya, Paulus bilang begini, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Nah bedanya apa tuh Tuhan sama Allah? Tuhan sama Allah. Kalau di Bible, kalau di Kristen dulu sama. Sama. Pasti menganggapnya sama. Tapi secara bahasa tuh udah beda sebenarnya. Jadi apa ya? Kalau kata pendeta, ada yang bilang Tuhan itu adalah Allah yang berkarya di bumi. Iya betul. Betul kan? Pernah dengar. Sebenarnya kalau dikembalikan ke KBBI itu salah kaprah. Nama dari Tuhan yang Maha Esa itu dalam bahasa Arabnya adalah Allah. Tuhan itu udah gelar gitu. Sekarang kalau presiden atau ketua Pak Yoni gitu, ketua Yoni. Yoni kan nama orangnya. Ketuanya apa? Kan jabatannya. Nah, sama juga. Allah dan Tuhan. Tuhan itu sebutan, Allah itu harusnya nama. Namanya daripada Tuhan. Nama Tuhan itu adalah Allah. Tapi di Bible menggunakan teologi sendiri menjadi tidak sesuai dengan KBBI. Itu yang sering dipakai oleh kalangan gereja untuk mendekati orang Islam, Pak. Nah, ini loh, sama loh, kamu Allah, kita Allah, loh sama. Tapi bedanya kalau di Islam Allah nama, di Bible Allah itu sebagai sebutan. Bukan nama. Terus akhirnya waktu itu pas Mbak Citra, lanjut nih ceritanya nih, kok jadi sayang cerita nih. Mbak Citra setelah waktu itu memutuskan untuk masuk Islamnya karena melihat apanya? Nah gini, saya waktu saya cerita nih, balik lagi, waktu saya single parent itu dan mendekati single parent itu kan hidup saya tuh banyak cobaan tuh, ups and down, segala macam permasalahan banyak gitu. Jadi saya sampai sempet tuh mempelajari Hindu, saya sempet. Karena saya sempet bener-bener down banget, ditipu orang banyak kali, berulang-ulang, saya sampai hopeless ya. Terus rumah tangga berantakan, jadi kayak udah ke gereja, tapi kok tetap kayak gini, saya mau coba deh cari jalan lain, saya sempet gitu. Jadi saya sempet belajar Hindu, karena memang ada teman yang Hindu, saya coba. Mbak, coba deh melukat yuk, kita ke sembahyang ke sini, sembahyang ke situ. Namanya kita berusaha ya, siapa tahu di sana ini gitu. Jadi saya coba, saya belajar ke Hindu. Dari situ saya tambah bingung, karena kan nggak masuk ya. Banyak yang disembah, terus apa yang mereka katakan saya nggak ngerti. Cuman sesajen saya kayaknya saya nggak masuk deh ini, nggak ketemu. Terus? Habis itu saya pernah juga masuk ke Konghucu. Oh, Konghucu pernah? Pernah, saya ikut sidang Dharma. Waduh, berarti tahu Dewa Kwan Kong loh. Sampai segitu kok, saya mencari-cari, kan namanya kadang di titik tertentu kita udah nggak tahu kita harus kemana, kadang di situ kita cari. Iya, betul. Karena itu kan perjalanan hidup yang saya cari. Ke Buddha pernah juga? Konghucu itu, ke Kelenteng itu. Nggak, yang Buddha pernah nggak? Kalau Buddha enggak. Belum, kalau Buddha enggak. Saya ke yang itu, sidang Dharma itu.
Di situ saya disuruh berjanji untuk vegetarian segala macam. Ada tingkatan neraka tingkat keberapa gitu kan diajarin juga tuh. Terus ada patung-patung. Terus waktu itu saya disuruh maju vegetarian, saya mundur. Saya nggak berani gitu. Nggak bisa kalau nggak makan daging gitu ya. Nggak bisa. Suka babi guling waktu itu ya. Harum Pak Yodi. Harum. Apa istilahnya namanya apa? Nasi campur ya. Waduh, kan sayang itu ya. Akhirnya saya nggak cocok ya karena banyak patung-patung. Masih lebih mending yang keyakinan aku sebelumnya. Udah aku taat lagi. Akhirnya saya balik lagi dan tetap taat lagi. Gitu. Tapi ketika saya udah baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, saya ketemu nih, maksudnya, oh ternyata tuh yang ini yang saya cari, maksudnya yang benar-benar fix gitu loh, nggak ngebingungin. Dan ini nih, saya malah merasa gini kok, sebenarnya ini Tuhan yang saya sembah nih, tapi tanpa harus saya bingung, saya mau harus ngapain, harus nyebut siapa, dan saya harus ngomong apa. Kadang dulu kok, karena saya lagi banyak masalah, saya berdoa nggak tahu saya ngomong apa, muter kata-kata. jadi berdoanya ke siapa gitu? Sungguh sampai minta ampun sama Tuhan. Aduh kok saya kayak ngomong sama temen gitu ya. Terus habis itu, karena kita kalau lagi dalam masalah, kadang-kadang masalah itu yang kita ulang-ulang ya. Berdoa tapi yang diulang itu, terus minta biar Tuhan tuh ngeberesin aja masalah kita terus gitu ulang-ulang terus. Terus habis itu sudah amin, masih bingung. Oke Tuhan kayak pembantu ya gitu. Suruh-suruh ya. Giliran susah baru doa panjang sejam, doa puter-puter kata-katanya itu aja. Dan kalau apa kita tuh kayak kesusahan merangkai kata-kata, kita mau doa apa sih gitu ya. Kita memang betul kalau di Muslim juga sama kan, habisnya sholat kan kita ada doa. Tapi kita sudah ada apa sih yang kita hormat lah. Iya. Jadi kita tinggal menyatukan hati kita untuk ngikutin doa tersebut. After itu baru kita minta sama Allah. Nah, saya cocok banget itu gitu loh. Dari dulu nggak pernah dengar ya, Mbak? Enggak. Saya nggak pernah punya teman. Pernah sudah baca yang surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas. Saya cuma itu yang saya paling hafal. Hah? Oh, sama Al-Fatihah dong. Iya, maaf tuh. Yang saya paling hafal, entah kenapa saya Al-Ikhlas itu paling gampang saya ngafalin afternya Al-Fatihah. Karena dan itu luar biasa. Al-Ikhlas itu walaupun cuma 4 ayat, tapi itu sangat-sangat powerful. Sangat powerful, betul. Benar, itu sangat-sangat powerful. Powerfulnya apa? Dalam membantah keyakinan manusia yang menjadikan Tuhan sebagai manusia. Ya, betul banget. Nah, sebenarnya surat Al-Ikhlas itu, Mbak, sebenarnya ada cocoknya juga dengan Bible. Kaget ya? Kok cocok? Mau saya bukain, Mbak? Ada yang pesannya sama dengan surat Al-Ikhlas di dalam Bible, tapi yang Bible-nya orang Yahudi ya, bukan Bible-nya yang pahamnya Kristen gitu. Maksudnya ini masih masuk ke dalam kitab-kitabnya orang Yahudi. Nah ini, merah nih, Mbak. Allah bukanlah manusia. Bilangan 23:19. Betul, Mbak? Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Kan sama dengan lam yalid walam yulad. Tidak diperanakan, tidak memperanakan. Kan sama. Saya tuh waktu baca Al-Ikhlas saya nangis kok. Saya langsung minta ampun. Benar waktu itu. Nanti ada lagi nih, Mbak, yang sama dengan surat Al-Ikhlas nih. Yang merah nih. Ulangan 6 ayat 4. Itu bahasa Ibraninya gini bunyinya, Mbak Citra. Shema Israel. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Sama dengan kul huwallahu ahad. Ahad dengan ehad itu sama sebenarnya. Ya kan? Masih ada kesamaan gitu. Tauhidnya masih ada kesamaan. Nanti ada lagi yang begini. Satu raja-raja. Ini punya Israel ya berarti ya?
Punya apa? Yahudi. Bukan. Ya ini yang ini. Yahudi. Sebenarnya yang ini. Nah, raja-raja masih ada tauhidnya gitu, Pak. Dan memang sama tauhid. Gitu. Yang ayat 27 nih, Mbak Citra. Ini buat menguatkan kita aja. Tapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi, sesungguhnya Tuhan pun tidak dapat memuat engkau. Padahal di sini sendiri sudah dikatakan ya. Jelas kan, Mbak? Jelas kan? Ya. Ini saya baca ini. Takut baca, takut ditonton sama teman gerejanya kali. Oh, pendeta misalnya spy saya. Nih kan, bunyi kan begini. 1 Raja-Raja 8:27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kan Mbak Citra pasti sering dengar kan orang Islam bilang apa? Allahu Akbar. Akbar itu besar. Jadi Allah Maha Besar. Bagaimana ceritanya yang Maha Besar ini bisa masuk ke dalam manusia gitu. Bumi aja nggak muat. Langit aja nggak muat. Langit yang mengatasi segala langit aja nggak muat. Terus bisa ke bumi itu gimana ceritanya gitu? Bukan berarti merendahkan diri. Bukan berarti ini ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar itu harus berupa fisik. Bukan, tetapi kan yaelah kita nih apa sih? Segede apa sih gitu ya? Sedangkan ada hadis begini, Mbak Citra. Besarnya bumi dibandingkan dengan langit pertama itu seperti cincin dibuang di padang pasir. Ya. Ini hadis sahih. Besarnya bumi dibandingkan dengan langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Oke. Bisa dilihat nggak cincin di padang pasir? Dilempar. Bisa nggak dilihat? Nggak bisa kan? Kita sekarang kalau ngeliat di sains, bumi, matahari, dan galaksi segala macam itu hanya seperti debu di dalam alam semesta. Gitu. Yang bisa kita amati, bumi, matahari, dan galaksi kita tuh hanya seperti debu. Nggak kelihatan sama sekali. Gimana ceritanya kalau Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar daripada itu, bisa jadi ciptaan manusia. Gitu. Ya, tadi baru bumi dan langit pertama. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Begitu seterusnya sampai 7 langit, ya 7 langit ya. 7 langit itu dan bumi dibandingkan dengan Sidratul Muntaha itu juga seperti cincin dibuang di padang pasir. Nanti Sidratul Muntaha dengan 7 langit dibandingkan dengan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Bisa nggak bayangin gedenya seperti apa? Ya, kan? Bisa nggak kira-kira kita ngebayangin segede apa? Nggak kebayang. Nah, jadi orang atau apa ya namanya, orang-orang zaman dulu yang mencoba memahami Tuhan Sang Pencipta itu seperti apa, akhirnya mereka menggambarkan dengan dewa-dewa. Karena mereka belum sampai gitu ya. Mungkin mereka juga tidak mendapat pesan gitu. Tetapi ketika orang-orang zaman dulu mulai memikirkan Tuhan yang Maha Esa ini karena dianggap ada sosok yang memang lebih superior dari mereka, mereka menganggap jadi apa? Oh, jadi kalau matahari itu dewa ini. Oh, apa laut itu ada dewanya sendiri, bumi itu ada dewanya sendiri. Ya, nanti awan atau langit atau petir itu ada dewanya sendiri. Jadi setiap elemen di alam itu digambarkan sebagai dewa-dewa. Itulah akhirnya menimbulkan ajaran apa kayak paganisme gitu. Dewa-dewa itu nanti bisa jadi manusia gitu. Itu yang dari Helenisme. Itu yang sudah ribuan tahun berjalan begitu. Diteruskan oleh Kristen. Kalau Islam, Tuhannya seperti apa? Gak ada yang bisa menyamai dia. Walam yakullahu kufuwan ahad. Sesuatu yang bisa kita bayangkan, udah pasti bukan Allah. Udah gitu aja. Kalau di Islam gampang. Iya. Nah, terus waktu sadar, gimana? Apa nggak mikir gitu nanti apa terancam atau dipersekusi atau diusir atau dibuang itu? Kalau ke situ sih enggak. Ya? Waktu itu jalan aja karena kan saya private sih waktu itu, nggak terlalu banyak. Cuman lebih ke fokus ke diri sendiri. Saya lebih ke mulai
rajin baca, belajar sholat, kayak gitu. Jadi itu. Jadi puasa kemarin juga ikut full puasa. Gimana rasanya puasa? Wah, luar biasa ya kita ya. Taat sekali kok. Oh ya. Puasa, taraweh, nggak pernah putus. Wah, Nggak pernah putus. Tapi nggak full kan? Full. Gimana full? Perempuan nggak bisa full? Full kok, nggak haid. Saya nggak main soalnya. Oh gitu. Iya. Berarti full. Full. Masya Allah. Sekarang Mbak Citra pernah ingat nggak? Pernah baca nggak di Bible Yesus puasa? Pernah. Waktu Kristen jadi majelis puasa juga? Waktu deket-deketnya pasca puasa. Full 1 bulan? Puasa daging aja sih. Oh, puasa cuma daging aja. Iya, puasa Susu daging. minum. Minum tetap gitu. Pizza masih makan lah ya. Cuma nggak pakai daging gitu. Puasa daging 30 hari itu. Ingat nggak Mbak, dulu waktu baca Bible, Yesus doanya gimana? Waktu di Taman Getsemani. Waktu itu, kalau nggak salah gini ya, kalau boleh biarkan cawanin lalu daripada aku gitu. Iya, tapi itu dia berdoa itu, terus kemudian disebutkan apa? Dia maju sedikit dan sujud. Iya, bersujud. Dulu waktu majelis sujud nggak doanya? Enggak. Kenapa? Duduk santai gini kan. Duduk Main handphone. Duduk dengar pulang lupa gitu kan. Dengar udah. Pernah baca nggak Yesus di Bible makan babi, Mbak Citra? Makan babi enggak. Kalau ikan sama roti ya. Ya, pakai madu ya. Nggak tahu kalau itu. 5 roti 2 ikan itu pernah dengar. Enggak, waktu Yesus diceritakan setelah bangkit kan dia makan ikan ada pakai madu. Oh iya. Ya. Terus waktu di Bible juga kan diceritakan Ada makan babi. ketika Yesus mati katanya, ya entah siapa yang mati itu ya, itu di kafani gitu kan. Di gereja kalau ada yang meninggal di kafani apa masuk peti? Enggak, pakai jas, jas, masuk peti, pakai sepatu gitu. Kok nggak di kafani kayak Yesus ya? Iya, itu saya juga nggak tahu ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kan mudah kita ngamatin. Sekarang umat beragama apa yang mati di kafani, yang puasa, yang sunat, yang doanya sujud, yang nggak makan babi. Ini umat beragama apa? Kalau baca Bible gitu. Iya. Apakah Kristen? Enggak. Bukan. Malah Islam. Islam yang melaksanakan. Berarti kan kita yang ngikutin Yesus di sini. Iya, benar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah orang Kristen ngikutin Paulus atau dalam tanda kutip gereja atau ngikutin Yesus gitu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus tidak pernah membawa ajaran kekristenan. Yang bawa ajaran Kristen adalah Paulus dan gereja. Kalau secara pertumbuhan spiritual sih kok kalau di yang saya rasakan selama ini di GKPB itu ya sangat minim sekali. Bahkan saya cenderung kasihan lah sama terutama ibu saya, karena ibu saya masih ada ya. Kalau dari spiritualnya kurang banget. Jadi di sana lebih mengutamakan organisasinya. Oke. Tunggu sebentar. Di gerejanya Mbak Citra dulu kalau kebaktian gimana sih? Kebaktiannya puji-pujian kan? Puji-pujian. Ada apa tepuk tangan? Tidak. Pakai kidung jemaat. Oh gitu. Berarti mirip-mirip kayak GKI, Katolik gitu ya? Iya, kayak gitu. Bukan karismatik ya? Bukan. Gitu. Terus pembahasan mungkin berapa ayat, tapi pendetanya bahasnya hampir 2 jam gitu. Tapi anak-anak kita juga nggak paham kan. Bahkan ada yang ngantuk gitu kan. Oh, berarti sering tidur gitu. Sering gitu. Baru ngaku, Pak. Kenapa kadang ibadah tidur. Kalau kita muslim kan baca, kalau Al-Quran kan baca bukunya ya. Kalau di gereja sekarang malah kebanyakan bawa HP. Bacanya di HP. Di HP. Jadi nggak tahu yang dibaca tuh apakah Alkitab atau Instagram. yang dibuka IG atau Bible. Bible ya itu. Ada seperti itu. Jadi benar-benar nggak dapat kayak kekusukannya untuk ibadah ini ibadah ataukah cuma denger kayak ceramah atau apa itu sangat nggak dapat gitu. Ketika Mbak Citra bersahadat yang dirasain apa Mbak Citra? Waktu itu ngerasa tuh kayak gini saya ini sudah bener nih nyembah yang Allah yang Tuhan yang bener nih gitu. Jadi kayak ngerasa nggak ada ganjelan lagi. Dan ketika saya sholat saya memang benar-benar ngerasa saya itu menyembah Tuhan. Benar-benar saya merasakan bahwa saya ini makhluk yang memerlukan Tuhan, yang membutuhkan Tuhan, yang bergantung sama Tuhan.
gitu. Itu memang benar-benar saya rasakan. Berarti ketika Mbak Citra bersahadat, pertanyaan-pertanyaan yang zaman dulu itu udah hilang sendirinya? Udah, ya muncul sih, tapi saya udah dapet jawabannya sedikit demi sedikit. Sekarang, oh ternyata gini gitu. Malah kalau sekarang saya lihat tuh saya kasihan, malah aduh kasihan ya nanti gimana mereka tuh kalau salah terus gitu. Malah saya seperti itu kok. Dan juga gini, saya kan melihatnya gini, banyak juga yang mualaf karena faktor pernikahan. Tapi after dia mualaf, dia nggak sungguh-sungguh. Nah itu kan kasihan juga sih. Itu. Padahal sebenarnya di sini nih udah jalan yang bener nih, gitu. Kita ini udah kalau di Muslim kita ke mualaf kan kita lahir baru ya seperti bayi ya. Betul. Nah waktu itu juga sempat jadi pertanyaan saya gini, kalau seandainya dulu saya tarik dia ke Kristen, ada jaminan nggak dia dosanya nol lagi? Kalau nggak kan gua yang salah. Gimana dosanya gede banget ya? Waduh. Kan kalau di Kristen kan gini, pokoknya yang jaminannya kan pokoknya kalau percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dan salib untuk menebus dosa, ya udah selamat. Jaminannya surga. Surga, ya. Kristen. Pokoknya orang Kristen itu pasti masuk surga, gitu. Pokoknya kira-kira kamu nanya kalau Hitler kira-kira masuk surga? Kenapa? Hitler. Yang bunuh 6 juta orang Yahudi itu. Itu kan percaya juga Yesus Tuhan dan Juru Selamat dia. Iya. Kira-kira masuk surga? Nah, itu saya nggak bisa jawab karena saya pertanyaan-pertanyaan itu sering saya lontarkan sih kok. Nah, cuman jawabannya saya masih belum ketemu. Ya, sekarang kalau ada dosa waris, ya, Mbak Citra kan udah punya anak. Kalau ada dosa waris seperti ajaran Paulus, itu kalau bayi baru lahir, udah berarti berdosa. kan bawa dosa. Udah berdosa. Ketika 3 hari meninggal, kira-kira masuk surga masuk neraka?